Halo guys, kembali lagi bersama gue, Swag Pilot. Di sini gue kedatangan tamu spesial yang gue akan perkenalkan. Cuma gue bakal ceritain dulu nih sejarahnya. Jadi dulu gue sempat kerja di hotel sebelum gue jadi pilot. Nah kebetulan tamunya ini adalah salah satu bos gue. Bos ya Pak ya? Bos lah ya? Bukan bos. Oh mentor. Mentor yang ngajarin gue dan gue. Mentor. Karena gue sebenarnya background waktu itu bukan dari perhotelan. Terus akhirnya gue banyak diajarin dan banyak banget dapat ilmu nih. Oke, kita langsung saja dengan Bapak siapa? Saya Enak dengan dipanggilnya nih. Oktav. Ya. Pak Oktav. Oktav aja. Nah, Pak Oktav sendiri nih masih sibuk di hotel. Saya saat ini berkecimpung di dunia keselamatan. Oh, berarti udah nggak di hotel ya? Sudah nggak di hotel. Oh, soalnya jadi dulu tuh saya sempat di hotel, terus akhirnya saya waktu itu kayak orang pertama yang cabut ya. Pertama yang cabut. Paling bandel dan langsung cabut tiba-tiba gitu. Pertama yang menemukan jati diri. Iya, menemukan jati diri. Bukan di hotel. Iya. Terus hilang, terus akhirnya kemarin sampai berapa lama, terus akhirnya saya ngepost waktu itu beberapa kali video terbang, terus Pak Oktav komen ya. Komen. Terus sampai waktu kemarin yang kejadian sebenarnya kita tidak inginkan terjadi, yaitu waktu ada pesawat jatuh. Nah akhirnya banyaklah DM masuk kan, karena mungkin teman-teman taunya kan saya pilot, terus mereka tanya kenapa kejadian. Cuma saya tidak mau menjawab karena menurut saya sih kurang etis. Terus akhirnya tiba-tiba pas saya lihat Facebooknya nih, ternyata Pak Oktav ada foto-fotonya. Saya tanya lah, ternyata Pak Oktav ini adalah salah satu relawan aktivis lah ya, aktivis atau relawan yang berada di posko waktu kejadian pesawat ini ya, Sriwijaya di JICT. Iya, Sriwijaya ini. Terus akhirnya jadi penasaran. Terus waktu itu sempat diundang sama Pak Oktav, datang aja toh buat lihat. Cuma waktu itu kayaknya saya kurang cowok lah ya, kurang laki lah. Belum pas momennya. Iya, momennya belum pas juga. Secara pribadi mental gue nggak kuat lah. Gue kalau lihat-lihat yang begitu-begitu, mungkin gue lebih rasa takut sih untuk ngeliat kayak gitu. Soalnya cerita sedikit lah Pak. Jadi waktu itu, waktu kejadian itu, saya ingat banget saya terbang, pokoknya saya ingat dari Batam atau dari mana. Waktu saya mau take off, tiba-tiba saya dikasih tahu sama orang groundnya, Sriwijaya lose contact. Oh, oke. Nah, jadi sebelumnya memang udah ada pesawat yang kejadian lah ya. Iya. Tetapi saat itu saya belum menjadi pilot komersil. Jadi efeknya itu, jadi pas saya landing sampai destinasi, tiba-tiba dibilang pesawat ini jatuh. Dan itu benar-benar kena mental sih. Jadi waktu itu pas saya dengar, saya cuma di kokpit saya diem. Terus saya ingat banget kapten saya bilang, "Tok, are you okay?" gitu. "Yes, I'm okay, Cap." Saya bilang terus bilang. Terus ya udah, terus dia kayak affirm gitu, lo bener kan, lo nggak apa-apa kan. Terus akhirnya saya meyakinkan, ya saya nggak apa-apa, cuma secara mental saya cukup kenal lah. Karena dalam ibaratnya kita masih harus berapa landing lagi, terus tiba-tiba ada kejadian tuh, dan maksudnya kan ada rasa kebersamaan lah, satu langit lah ya. Jadi ada pengaruh juga ya untuk. Nah iya, jadi pengaruh cukup gede banget. Jadi beda waktu mungkin kerja di hotel, kejadian saya rasa iba. Cuma ketika saya menjalani sebagai pekerjaan dan ada kejadian, itu mental kena banget sih. Sebenarnya rekan kerja yang mengalami. Iya, walaupun beda perusahaan, tapi sebenarnya kita tuh satu saudara lah. Komunitasnya satu sama. komunitas. Ya. Jadi kita kalau ketemu pasti ngobrol seru banget. Nah, perkenalannya mungkin udah cukup dari Pak Oktav. Nah sekarang langsung saya udah ngelis nih pertanyaan, soalnya saya penasaran banget, cuma saya nggak berani lihat, makanya saya nanya aja. Ntar kalau kalian mau lihat ada di foto-fotonya, ntar gue tunjukin. Gimana nih asal mulanya kok bisa jadi relawan atau aktivis di posko? Apakah ini volunteer, panggilan langsung mungkin dari Basarnas, atau mungkin hati nurani aja gitu kayak ya gue mau datang, gue mau bantu. Oke, sebenarnya awalnya adalah saya itu mengikuti pendidikan namanya Disaster Management. S1 tuh? Itu dikelola oleh BNPB. Jadi itu sebenarnya bukan S1, tapi itu suatu kualifikasi atau kompetensi di mana pada saat ada bencana tuh kita orang-orang yang sudah mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah itu sebenarnya kalau bicara S1, nah sekarang pun banyak di dunia pendidikan yang sudah ada mata kuliah atau program pendidikan mengenai disaster management ataupun bagaimanapun itu sudah ada. Memang banyak di luar, tapi di Indonesia sudah mulai ada.
Itu mengenai disaster management. Sudah mulai aware lah ya. Ya itu terutama di S2 ya. Ya, aware. Nah, kenapa saya ke sana? Ini sebenarnya bukan. Ini waktu itu ngambilnya di mana, Pak? Saya kebetulan pas lagi kerja, saya di safety, ada program dari BNPB untuk mengikuti disaster management. Itu 2 minggu pendidikannya sih. Oh, full ya tapi. Full ya. Pagi Jadi ada sampai pelatihan, ada pagi sore, dan memang kita menginap. Itu kita dilakukan di training centernya BNPB. Oh, berarti praktek juga ada? Ada prakteknya bagaimana kita menghadapi bencana, lebih ke hal manajemen, memanage suatu bencana, bukan mengharapkan ya, tapi kalau suatu bencana terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Lebih ke prioritinya, what to Iya, do. betul, what to do-nya, bagaimana suatu konsep terjadi bencana, kita harus melakukan apa, timnya siapa saja, seperti itu. Jadi bisa lebih cepat lah ini Lebih jika cepat, terjadi. betul. Nah, kalau untuk tiba-tiba nyangkut di posko nih, kemarin kan saya juga kaget pas itu loh, kok Pak Oktaf ada di sini nih gitu. Kalau di posko ya kebetulan kita bekerja sama dengan Basarnas, yang mana Basarnas itu mempunyai namanya bidang potensi masyarakat. Jadi Basarnas itu memang tidak bisa sendiri dia bekerja, harus melibatkan unsur-unsur masyarakat yang memiliki potensi dan kompetensi dalam menangani kegiatan search and rescue, pencarian dan pertolongan. Nah, karena saya rekan-rekan terlibat di dalam namanya Indonesian Off-Road Federation. Off-road? Iya, Indonesian Off-Road Federation, IOF. Jadi sebenarnya bukan kejadian hanya di laut dan lain-lain. Awalnya udah kayak terjadi longsor. Terus kemarin waktu itu ada di salah satu waduk atau apa di Jakarta Selatan ya. Dinginnya ini. jebol. Nah, kita jebol, kita terlibat. Jadi sebenarnya terus ada tsunami kecil di daerah Serang dulu waktu itu. Oh iya, pernah. Ya, kan sebenarnya kalau akses ke tempat bencana itu diperlukan suatu kendaraan khusus. Iya. Nah, itu kendaraan itu biasanya dipakainya off-road. Nah, saya terlibat situ karena rekan-rekan IOF itu bergabung dengan IDRT adalah Indonesian Diver Rescue Team. Nah, kita membuka posko bersama dengan Basarnas. Jadi rekan-rekan itu berkumpul lah semua. Secara komunitas kita kolaborasi. Oke. Ya, akhirnya saya berada di sana. Jadi kerjasama tidak tertulis, cuma in case dalam kejadian pasti ya orang-orang itu aja yang akan, karena udah satu tim lah, Memang, kolaborasinya udah kolaborasi dapat. dengan Basarnas pun akan mencari siapa saja timnya. Dan apa namanya? Itu semuanya sebenarnya welcome dari seluruh komunitas. Nanti kita akan menyatu di Basarnas. Harus ada namanya catatan bina potensinya siapa saja. Makanya kalau kemarin kita lihat ada sampai 3.000, 3.500. Memang itu yang terlist semua yang terlibat dalam Sampai 3.000-an lebih Iya. orang yang membantu di sana. Betul. Jadi Banyak, itu ya? ada unsur TNI, unsur yang lain-lain, banyak semua yang terlibat. Jadi total itu kurang lebih terdaftar adalah 3.500, kurang lebih seperti itu. Banyak banget itu. Ya, jadi saya di sana ya hari kedua kejadian kan hari Sabtu ya. Saya hari Minggu siang tuh udah di sana. Jadi memang saya coba kontak rekan di Basarnas, apa yang saya bisa lakukan nih. Dan kebetulan kan nggak jauh di Jakarta, Iya, tapi iya. kalau kayak sekarang di Majene kan saya perlu waktu panjang. Nah, Kalau Jakarta- Bintaro nggak jauh lah ya. Bintaro sih nggak jauh ya, nah, itu loh. Takutnya disindir nih, jauh Jadi rumahnya. istilahnya karena ada suatu bencana, boleh dikatakan ini bencana yang khusus dan penting ya, kita terasa tergerak aja lah. Apa sih yang kita bisa bantu? Ngangkat tas, ngangkat barang, ngangkat tabung untuk penyelam ya, itu sudah bagian kita membantu ya. Iya. Itu aja. Karena di awal pun ada terasa ini apa nih yang bisa kita lakukan untuk dalam hal pencarian dari kejadian Sriwijaya ini. Banyak sih terbuka, cuman kan pada hari pertama, hari kedua kan belum tahu kita harus ngelakuin apa. Ya karena masih zero lah, maksudnya kita belum nemuin apa, maksudnya. Betul, kapal pergerakannya bagaimana. Jadi masing-masing, oke, Anda bisa diving, Anda menjadi penyelam. Tapi Anda menyelam harus ada kualifikasi khusus. Nggak bisa penyelam umum saja bisa ikut, yang jadinya nanti malah ngambang, hilang, ya kan? Itu dia kan. Ya udah. Ya itu jadi kenapa saya di sana memang tergerak lah, dan sebelumnya sudah terlibat dengan penanganan. Tapi kalau bencana. gitu berarti Basarnas kontak Bapak lah ya. Kita sebenarnya mencoba mengkontak Basarnas. Apa yang bisa kita bantu? Pak datang ke sini. Oh, Karena, jadi lebih Bapak kontak ke ya, Basarnas. saya ada rekan di sana. Saya bisa bantu apa nih? Bagaimana Pak? Datang aja register, nanti baru kita bentuk tim. Jadi saya datang itu dengan beberapa teman, mendaftar.
di list lah Bapak bisa melakukan apa, berapa lama Bapak bisa di sini, Bapak bawa berapa lamanya juga? Iya, potensi apa, Bapak bawa kendaraan roda 4, roda 2, bisa nggak melakukan ini. Jadi itu database itu mereka udah ngelis mereka butuh apa, iya, terus mereka tanya ke kita. betul, jadi seperti itu checklist di awalnya. Itu jadi saya berada di sana ya memang panggilan lah untuk bencana dan tidak jauh dari lokasi tempat kerja. Salut. Saya sebenarnya pengen Pak jadi relawan, cuma nggak kuat saya. Kan pernah relawan waktu di kita sama-sama. Oh iya pernah. Tapi kan kalau itu kan banjir lah, ya? agak sampai yang genang-genang gitu. Masih selutut ya. Iya selutut bisa, lah, ya? orang masih kalau bisa. segini udah enggak ya? Kalau udah di air terus udah ada yang genang-genang kan, itu saya udah nggak ikutan deh. Ya, karena awalnya juga dari situ saya waktu banjir di Kampung Melayu saya standby seminggu. Ya saya ingat, soalnya waktu itu saya datang, saya dapetnya yang bapak kan, Pak Oktav terus naik mobil dengan Land Rovernya itu yang super megah tahun 70-an, tidak diapa-apain, masih asli. Terus kita daftar situ, terus makan dulu kan di situ, pakai makan kotak, terus baru kita jalan. Ya itu terjadi tahun 2000-an ya kalau nggak. Pakai kapal loh, selalu ada kapal. Ya. Jadi sebenarnya relawan itu sebenarnya tergerak sendiri lah bagaimana kita melakukan. Seru ya. Untuk itu sih seru. Ya. Nah, terus yang untuk kerjanya sendiri nih, jam kerjanya itu tadi Bapak udah sempat singgung, bisa berapa hari. Tapi untuk jam kerja sendiri, misalnya dalam sehari itu kita datang terserah, pulang terserah, atau mungkin ada kayak jam kantor, atau mungkin sedapatnya aja kita dari jam berapa? Karena di situ pada saat kita menyatakan kita bisa standby 5 hari, ya kita usahakan kita bisa berada di situ selama waktu yang kita komitkan. Oh, menginap? Iya, menginap. Saya di situ menginap. Jadi tinggal nginep di mobil ya. Kalau masalah hal-hal lain-lain ya, makan karena banyak dapur umum, semua relawan bergerak tuh. Saya bisa menyiapkan makanan, minuman, ya sudah kita semua potensi tinggal makan minum di situ. Itu. Jadi sebenarnya saya menginap di situ kurang lebih 4-5 hari lah. Nginep tidurnya di mobil? Di mobil. Memang ada tempat, tapi kan karena pandemik begini ya kita tidak bisa tidur satu tenda rame-rame. Iya, serem juga ya. Ini juga kondisi di mana baru terjadi bencana yang cukup besar dalam situasi pandemi. Oke. Karena ini bakal kita bahas nih seru nih. Karena bencana dalam COVID lah ya. Bencana dalam bencana nih. Iya, bencana dalam bencana. Iya. Ini menarik nih, bencana dalam bencana. Iya, kalau kita bilang shit happen lah ya. Iya, itu. Gila, sedih sih memang. Oke, untuk jam kerja nih udah. Terus tadi udah sempat singgung penyelam dan apa potensinya apa. Sebenarnya yang Bapak tahu deh untuk kalau dalam suatu kejadian yang waktu di posko ini deh itu ada berapa divisi sih? Kayak misalnya mungkin ada divisi penyelam atau mungkin divisi apa aja sih yang ada Pak di sana? Sebenarnya yang utama situ kalau saya lihat adalah search. Itu adalah pencarian. Itu semua tim di bawah air penyelam. Ada penyelam dari instansi militer, TNI dan dari sipil. Itu masuk di situ. Kedua adalah dari hal teknis, di situ ada KNKT. Terus pasti. Juga ada melibatkan Palang Merah Indonesia dan menyebarkan tenaga medis untuk memastikan apabila ditemukan bagian itu, nah mereka akan melihat namanya Disaster Victim Identification (DVI). Itu yang menguruskan apabila ditemukan bagian tubuh, nah mereka melihat ini nanti dibawa ke rumah sakit Polri dan lihat ini sebenarnya DNA-nya kemana. Oh, jadi bisa mengidentifikasi ini orangnya siapa. Iya, ini dan dicocokkan dengan manifest dari pesawat. Manifest dari pesawat dengan keluarga yang memberikan data DNA-nya itu di rumah sakit Polri Kramat Jati seperti itu. Jadi sebenarnya dan di luar itu adalah relawan yang lain, divisi yang tidak saya sebut 24 jam di situ menyiapkan dapur umum dari segala komunitas ya. Iya. Karena makan pagi, siang, malam sebenarnya kita nggak perlu khawatir sebagai relawan karena sudah ada tinggal makan di mana saja dan makan kita tidak berlebihan kan. Ya, jadi makan di mana secukupnya, ada air minum. Kalau itu lebih kebersamaan lah ya. Mungkin ya kebersamaan. Mungkin makan mungkin bisa ya cuma Indomie atau mungkin nasi, sup, ayam satu ya. Nggak yang lebih-lebih banget. Betul. Nah, kalau kita mau ambil yang orderan online bisa, tapi kan ngapain kita masuk situ? Kita kayaknya seperti istimewa aja kita mau order, kita makan kebersamaan aja sih seperti itu. Feel-nya kurang dapat lah ya. Feel-nya kurang dapat. Karena kan ya, kita mau membantu ya udah ngapain hidup mewah. Betul. Ya. Kita di situ ada dapur umum, ada situ kurang lebih ada 5 atau 6 dapur umum yang kita bisa makan di tempat masing-masing. Itu ada jam makannya atau jam makannya kurang lebih makan pagi sampai jam sekian. Pokoknya yang namanya kopi, teh itu 24 jam. Snack itu 24 jam. Jadi kita ke kanan, ke kiri. Ya ada air panas tinggal buka kopi, ada minum nanti jam makan kurang lebih jam 11.
sudah masing-masing unsur tuh ada yang menyiapkan makanan. Jadi nggak akan kekurangan selama terjadinya bencana itu. Itu. Jadi udah enak lah ya. Sebenarnya enak kita membawa diri sama niat. Iya, yang penting niat sih. Kalau niatnya oke, jadi ya kita bisa nerima apa adanya aja. Karena saya selalu beberapa remaja dalam arti kayak pramuka ya, pramuka itu bisa hadir. Hah, pramuka? Iya, pramuka ternyata mempunyai divisi untuk penanggulangan bencana. Cukup menarik gitu loh. Nah, itu potensi yang harus dilibatkan. Apa Indonesia sekarang dibilang kan. Tapi pramuka setahu saya di sekolah-sekolah udah mulai hilang sih. Nah, itu dia sebenarnya. Kalau zaman saya ini wajib. Wajib. Apa tuh siaga, madya tuh saya masih ingat tuh, bikin tenda, tali apa. Itu yang harus ditingkatkan. Ada beberapa pramuka dari unsur dari Jawa Barat, dari Sukabumi, Cianjur tuh datang. Itu harus lihat memang. Itu sebenarnya potensi yang sudah bergerak dari bawah. Ya kan? Cuma malah mulai hilang ya justru. Ya, itu harus bisa hilang, itu yang harus dilihat. Mereka bisa membantu apapun. Nggak perlu misalkan kita lihat bencana dalam bencana luas ya, nggak usah harus menyelam atau lain, namanya potensi sebenarnya. Itu sih. Oke. Tadi instansi kayak tadi udah disebut lah ya, cuma instansi ya tadi mungkin, sudah. Iya TNI, mungkin polisi pasti ada, Polri. Yang melit ini kalau PMI, dan kalau hal bencana pencarian ya utama adalah missionnya di bawah Basarnas, Badan SAR. Jadi Nasional. intinya dari semua yang ikut tadi yang mengepalai Basarnas. Betul. Ibaratnya inkomennya Basarnas lah. Inkomennya Basarnas. Lu ini. Betul. Nanti potensi Anda begini semua terdaftar di Basarnas. Karena mereka punya manajemen lah, disaster manajemennya itu. Mereka juga punya sarana prasarana. Memang Polri, TNI juga punya, tapi kan tetap harus ada yang makanya spesial khusus kayak mungkin alat ngambil barang kan itu pasti Basarnas. Betul. Memang menggerakkan badan lah. Mungkin kapal-kapalnya aja. Kapal sama penyelam banyak juga sih dari angkatan laut ya. Marinir lah ya pasti itu. Marinir enggak. Itu adalah pasukan katak. Wow. Itu jalan mengkara atau apa namanya itu yang bisa menyelam sangat lama di air ya. Itu yang menemukan kalau lihat di media sudah ada yang menemukan memang mereka sepertinya si black box ya istilahnya. Terlatih lah ya black box. Terlatih ya. Itu jadi memang mereka terlatih banget pasukan katak. Ya, tidak melupakan yang sipil ya. Mungkin mereka membantu tapi mungkin mereka memang sehariannya memang di situ. Itu aja sih. Nanti kita share lihat foto-fotonya lah. Keren banget nih, ntar kita share ya. Nih, dalam suatu kejadian ya, kita ya contoh dalam kejadian pesawat inilah. Di posko ini sebenarnya orang bebas nggak sih kayak untuk datang atau mungkin perlu izin khusus untuk masuk gitu untuk kayak misalnya ke daerah posko ini? Posko ya, oke. Ini menarik ya dalam arti. Menarik nih, seru nih. Ini bukan wisata, ini bencana. Nah, jangan digabungkan wisata bencana. Jadi sebenarnya kalau masuk ke area posko, mesti kalau memang kita tidak berkepentingan, ya usahakan tidak berada di situ. Satu, karena keamanan dan keselamatan orang yang tidak terlibat di situ sangat tinggi juga. Arus kendaraan, terus ada menghambat orang lebih menghambat transportasi atau mungkin ada betul bantuan. Ambulan perlu keluar, Anda baru masuk, baru datang dan area-area tertentu. Dan juga harus dipastikan Anda di situ bukan relatif dari korban, bukan melakukan ini. Jadi usahakanlah tidak ada di situ. Nah, ini bukan hanya kejadian bencana Sriwijaya ya, tapi di daerah lain pun contohnya seperti itu. Jadi jangan datang akan selalu ada ya dan ramai. Dan akan ada selalu ada dan itulah yang harus dipahami. Bencana longsor, banjir, jangan kita foto di situ, malah itu bisa menjadi menghambat transportasi dari relawan potensi yang ada. Itu aja sih, terutama ya orang-orang yang datang ke keluarga, foto. Nah, saat pandemi ini sih tidak banyak ya, tapi kemarin sih masih ada di situ. Datang kita selfie. Ya kalau selfie kan nanti saya di sini, saya di sini. Jadi bukti dokumentasinya itu digunakan untuk keceriaan ya. Iya, itu salah banget sih. Ibaratnya kesenangan dalam penderitaan orang lain lah. Ya, itu keceriaan. Memang kita foto-foto ada, tapi membuktikan bahwa ini kita ada di sini. Kalau kita relawan mungkin kita nih ke keluarga kita masih di sini, kita membantu, kita sehat dan lain. Tapi kalau kita selfie kan keceriaan yang dicari ya. Itu dia. Jadi sebenarnya untuk orang masuk posko perlu ada pembatasan. Tapi juga kalau pada saat kita berarti pada prakteknya sebenarnya tidak ada batasan ya. Tapi
seharusnya mungkin harus ada batasan. Betul. Dan mungkin dimulai dari diri sendiri aja, menahan rasa ingin tahu. Tahu, betul. Jadi kalau memang longsor ya sudah longsor aja, lihat oh saya harus percaya begini ya udah lihat aja dah yang ada, tapi jangan membantu, malah kadang-kadang bisa membahayakan kita. Kalau longsor petugas tahu kapan mau lari longsor, tapi kalau kita wisata kita kan nggak tahu kapan kita mau lari di sana. Nah ini kejadiannya juga kita bicara secara luas ya. Itu aja sih mengenai bencana. Nah JICT ini kan memang areanya ya umum dan dalam kota, akhirnya orang banyak sih kemarin masih ada. Bukan saya bilang semuanya, tapi ada yang mungkin selfie. Kayak Bapak sendiri ada ID card gitu nggak ada ya? Kita nggak ada ID card, tapi kita merapatnya kita tahu kita harus ngapain. Tapi kan ada orang yang memang muter, kita menyiapkan dapur umum, kita membantu tim, itu aja sih. Berarti memang tidak ada ID card khusus ya sebenarnya? Tidak ada ID card khusus, memang semuanya membantu. Jadi semuanya kalau mau datang sebenarnya kalau mau bantu bisa. Cuma yang diharapkan itu datang untuk membantu, bukan datang untuk cuma buat foto atau nggak wisata aja lihat-lihat. Oke. Nah untuk Pak Oktav ini nih kan di sana nih, job desk-nya tuh apa aja sih? Maksudnya mungkin bekerjanya mungkin bisa kiri kanan lah ya, serabutan. Cuma maksudnya ketika datang sebenarnya sih Pak Oktav itu di bagian apa sih? Saya itu kebetulan bergabung, saya mengikut di IWF ya, kita menyiapkan sarana lah untuk membawa tabung diving dari titik posko kita ke kapal. Kayak logistik lah ya? Logistik ya, jadi kita melakukan hal itu. Terus juga saya bekerja sama dengan pihak damkar. Kan situ banyak dapur umum nih. Ya. Ada gas, ya. Ada api. Nah, pasti. Bagaimana? Kalau nggak matang. Iya, keselamatan di situ. Saya kontak rekan saya di damkar, Pak, tolong dibantu dong, Pak. Oh iya, kita siapkan tabung pemadam. Jadi banyak posko yang masak menggunakan gas, tapi tidak menyiapkan alat keselamatannya. Jadi saya mau muter lah lihat di situ juga, karena memang latar belakang saya safety kan, saya lihat di situ. Akhirnya saya kontak rekan di damkar. Ya, mungkin apinya terlalu dekat sama tenda, ya kan bisa kebakar malah ribet kan. Betul, dan di situ tidak siapkan alat pemadam kebakaran. Jadi untuk tim-tim yang biasa menyiapkan dapur umum, tolong siapkan tabung pemadam. Iya. Karena jangan jadi bencana, dalam bencana terjadilah bencana kebakar. Sudah jatuh pipa tangga kelindas lagi. Kelindas lagi ya kan itu. Karena memang akhirnya saya karena relasi dengan Damkar DKI ya, saya bilang, Pak, tolong dong timnya ada di sini, ada siapkan tabung pemadam di kompor-kompor, Pak, nanti juga timnya. Jadi in case kalau ada langsung deket lah. Betul, karena itu kan tenda-tenda, kalau dilihat gambarnya tenda-tenda itu gampang terbakar. Tenda seadanya lah ya. Mereka masak itu rata-rata di bawah tenda. Iya, kalau di luar susah juga kalau hujan. Betul. Jadi ini pengalaman kita kalau bukan hanya di pinggir laut, tapi kalau longsor kayak di Majin ini ya masak, ada api, ada pemadamnya. Selalu ada. Harus ada itu. Jadi orang bawa kompor, siap masak 24 jam. Pakai tabung gas yang kecil, selesailah itu. Karena tidak ada tabung pemadam. Itu sih lebih ke penemuan kemarin. Tapi ya prakteknya pasti kerjanya serabutan lah ya. Cuma serabutan. Intinya sebenarnya tanggung jawab utamanya itu. Gitu. Cuma sih ya mungkin orang banyak anggap posko itu cuma kayak buat diving. Cuma sebenarnya variabelnya tuh banyak. Kayak sebenarnya kayak yang tim pencari itu kan juga perlu makan, makan. Jadi banyak juga ya sebenarnya yang semua terlibat ya. Variabel job desk-nya masing-masing menyiapkan apa yang bisa dilakukan di dalam posko tanggap bencana ini. Tapi hebat juga ya, maksudnya dalam satu kejadian terus tiba-tiba langsung, ibaratnya tuh namanya kejadian gitu nggak mungkin kontak-kontak besok bisa datang kan, enggak kan, tiba-tiba langsung datang, tiba-tiba langsung kerja, maksudnya bisa CRM lah ya, kerjasamanya teamworknya langsung. Sebenarnya teman-teman yang biasa di dalam bencana nanti ketemunya memang di saat bencana, itu aja. Oh, jadi, biasanya justru orangnya itu aja. Orangnya itu aja. Jadi kita berkomunikasi, kenapa begini-begini. Jadi kita saling update lah di bencana ini bagaimana kesiapan. Dan jatuhnya karena udah sering ketemu, jadi tahu lah masing-masing ya. Capability-nya apa. Oke, lo ini ya, gue ini. Betul. Kayak kemarin ada bagi tugas ya. Bukan hanya dari Priok saja ya JICT, tapi ada teman-teman yang dari Tanjung mana itu, Tanjung Kait, inisiatif lah bekerja sama mencari di pinggir laut di sana. Oh, pesisir pantai. Pesisir pantai yang bisa dekat. Walaupun dia nggak ada di posko itu ya, cuma di daerah di posko, tapi ini diperbantukan. Nah, jadi sebenarnya udah masuk terus diperbantukan di sana. Itu jadi tim utama kita mau gerak ke Tanjung Kait. Siapa yang bisa ikut? Bisa ke sana. Buat tahu medan lah ya. Iya, jadi bisa diatur lagi sebenarnya kenapa gunanya ada mobilisasi, ada data dan registrasi. Yaitu kalau diperlukan kita bergerak kemana, tambahan ke sana. Kayak kemarin, diperlukan lagi tambahan penyelam.
kapalnya ada. Nah tapi kalau timnya nggak ada di situ kan, Iya kan tim kata juga terbatas. Betul. Apalagi radiusnya kan juga besar kan, makin Iya. lama kan makin besar. kondisi alam kan tiba-tiba perlu lagi nih tambahan penyelam 15. Apalagi musim gini ya, Iya. ombak gede. Kemarin kan penyelam paling 2-3 hari, nah tiba-tiba masif diperlukan, sudah siap nih penyelamnya. Jadi ada cadangan lagi seperti itu sih sebenarnya. Jadi fungsi dalam Sertifikasi ada nggak sih minimum untuk penyelam gitu? Apalagi kan ini laut bebas sebenarnya kan, Iya. laut Jawa ya kalau nggak salah ya. Pokoknya laut bebas lah. ya, karena current, arus dan ombaknya besar ya minimal kalau kemarin saya tahu itu di dive master ataupun instructor. Oh minimal. Jadi kalau Seperti kalian itu. mau bantu ya minimal kalian punya sertifikasi Ya, itulah. betul ada. Dan tinggal daftar aja sebenarnya. daftar aja di potensi di masing-masing induk organisasi. Ada induk organisasi A yang biasa menyelam, silahkan daftar di situ. Saya bisa membantu atau ke poskonya. Jadi masing di lokasi begitu biasanya banyak, oh saya bisa nyelam, saya bisa bantu, tapi dicek dulu sertifikasinya benar nggak, sudah berapa lama Anda menyelam. Nah, Jadi itu dari penting log ya. itu penting, jadi minimal 80. Oh jam kayak saya jam terbang lah ini jam nyelam. Iya. Jam nyelam ada. Ada Ada log jam juga. nyelam, ada log. Oh, Itu ada log. Ada Oh saya log. baru tahu ternyata Ada penyelam log. itu ada lognya. Saya bisa menyelam, ikut sertifikasi nyelam itu tahun 94. Tapi saya tidak pernah update, saya nggak bisa nyelam. Itu. Karena nggak valid lah ya. Karena nggak valid, biarpun cuma 15-20, kapasitas itu bisa 35. Tapi karena nggak valid, dan untuk ini kita nggak bisa nyelam. Karena buat safety dia juga, kita Safety. juga nggak repot. Dan kalau saya ada mau menyelam, misalkan instruktur baru 30 log, 30 jam, ngapain ikut, karena minimum sudah 60-80. Jadi kita sudah bisa merescue kita sendiri untuk keselamatan kita lah. Jadi kualifikasinya untuk penyelam cukup tinggi, dan saya rasa itu bagus tuh. Jadi Bagus nggak semua orang bisa, saya bisa nyelam, akhirnya yang nyelam dia dicari juga. Ya karena maksudnya jangan sampai kita nggak bantu. Niat boleh, cuma kita harus nyadar diri. Jangan kita akhirnya jadi kita yang merepotkan. Betul, itu dia. Karena kan fokusnya bukan ke kita, Betul. ke korban. Korban. Kan? Jadinya sih lebih ke situ kan. Oke, pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak rasain ketika ngelihat pecahan atau mungkin maaf ya, ya korban lah, saya ngomongnya korban lah. Korban. Yang Bapak rasain apa? Mungkin penasaran apa? Pokoknya yang muncul di otak pertama kali. Karena saya sendiri waktu Bapak tawarin itu, saya jujur saya langsung, oh enggak deh Pak, makasih. Karena saya sendiri sebagai penerbang lihat begitu kayak mental saya belum kuat lah. Ya. Jadi sebenarnya yang tadi itu kata-kata mental itu yang utama. Ya kan? Kayak kita menyemplungkan kaki, lihat nih lokasi bencana nih, apa yang kita mau lihat nih, oh ini pesawat, ada pesawatnya enggak, ada penumpangnya enggak. Nah itu yang kita harapkan pertama adalah penumpang, paling tidak wah ada satu nih keajaiban bisa selamat atau apa. Tapi kita lihat kejadian, datanglah serpian pesawat, datanglah serpian ini. Dan semua bentuknya serpihan lah ya. Semua serpihan. Udah potongan-potongan lah ya. Kalau badan pesawat itu lebih ke potongan-potongan yang kalau saya lihat, badan pesawat itu berapa sih panjangnya biasanya? Panjang banget Pak. 100 meter Kalau ada? Boeing? ada lah. Ada 100 meter ya? Kalau Boeing saya nggak tahu, soalnya sudah Airbus. Oh Airbus. Airbus Ya. France. Ya, France. Jadi ya kurang lebih kalau kita lihat ini ada nggak sih 10% dari bodi. Nah kan sebenarnya nggak ditarik untuk mengangkat keseluruhan pesawat ya. Jadi kita harus siap sih. Lihat begini, ya mental aja kita siapin. Jadi saya juga nggak langsung datang, oh di mana kejadian, nggak, pelan-pelan lihat area itu penting gitu. Bersama mental dari orang yang menemukan itu yang sangat luar biasa. Salut lah ya. Mereka bisa menemukan ini. Pertama kan hari pertama itu difokuskan kepada korban. Oh bukan ke badan pesawat Bukan ya? badan Tapi pesawat, korban dulu. Bisa Nggak diselamatkan dalam 24 jam kali 3 ya, atau berapa, barangkali masih ada. Mungkin ya ada Masih standarnya mereka lah ya. Betul. Nah, baru dimasukin di kedalaman ya, mulai hal-hal yang kita lihat, bukti pendukung dari teknis, kotak hitam dan bisa video call untuk di cockpit ya, di dua itu ya. Itu sebenarnya kan utama. Body kan nggak perlu, tapi perlu ada untuk bukti lah kira-kira nih apa. Kejadiannya apa, seperti itu sih. Jadi sebenarnya mental yang harus kita siapkan melihat itu ya. Saya nggak bicara. Jadi Bapak waktu ngelihat tuh sebenarnya udah lebih persiapin mentalnya, prepare for the worst lah, yang nggak mau yang kita lihat lah ya. Betul, kita harus siap. Kita volunteer, Pak bantu bawa ini, bawa begini ya, kita harus siap.
Nah, tapi nggak kita boleh jijik-jijik kita lah nggak ya. bisa bilang oh saya nggak bisa. Nah, kan kita membantu di situ. Jadi itu nanti kita Ribet sepertinya jadi bisa. ntar siapa yang bisa akhirnya lama gitu Itu nya. dia. Jadi akhirnya siapa yang bisa ada di situ ya kita bantu lah. Siapa aja udah siap bawa udah Ya, kelar. apalagi kita sudah terdaftar, kita sudah menyiapkan diri ya kita harus siap seperti itu. Ini kalau gini hela nafas rasanya. Hah? Nah, Iya. nah, waktu di saat kejadian rintangan-rintangan apa aja sih yang dihadapi lah yang Bapak lihat dalam keadaan posko itu? Mungkin pengadaan makanan atau mungkin jalur atau mungkin kesusahan tim pencari untuk nemuin barang atau apapun itu lah. Ya realnya bukan rintangan lah ya, kita hambatan yang memang. Tapi kalau Selasa ini hambatan rintangan nggak ada ya. Semua sudah berjalan dengan manajemen yang ada. Memang yang kita perlukan adalah ya ini kondisi suasana yang tidak terlalu banyak orang yang tidak perlu ada di situ. Itu aja sih. Itu justru malah menghambat ya. Itu bisa jadi menghambat. Oh, keramaian di area kita mau melakukan pengangkatan barang dan lain-lain, terutama adalah masa pandemi ini. Itu yang kita lihat, maaf kata media berjejer, orang berjejer, tidak ada jarak. Nah, itulah. Jadi dalam hal protokol yang kejadian bencana ini, itu yang bisa menjadi hambatan untuk bagaimana kedepannya kita melakukan hal itu. Itu sih karena ya saya sendiri nggak berani. Yang ngejalanin juga merasa risih lah ya. Iya, saya juga nggak Nah, masuk apaan sih nih orang nih, gitu. betul. Namanya iya sih. Kadang-kadang kita kalau lagi asik kerja terus tiba-tiba ada yang apa nggak penting itu, lu ngapain sih? Iya, itu kan kita ngapain? Memang saya ada Pak ngapain Pak lah? Di sini saya terdaftar, bukan saya lihat-lihat, bicara sama media lah. Ya. Pak ngapain lah? Saya sini terdaftar. Jadi media karena mau masuk ngambil gambar Pak, permisi lah. Itu loh. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang juga harus dipahami ya kondisi begini, bencana, apalagi ada pandemi. Itu yang menjadi harus pelajaran kita lah. Itu Ini hambatan. rasa ingin tahu sih nggak salah. Cuma maksudnya harusnya untuk mereka lebih menyesuaikan dengan operasional di sana. Betul. Bukan mereka memaksakan akhirnya mengganggu operasional di situ. Betul. Jadi ini cuma bukan yang kayak biasa bencana ya, harus ada pandemi dan harus kita lihat ini bagaimana sih harus melakukan. Ya karena kalau dilihat ya itu yang kayak Bapak bilang bencana dalam arti bencana ini terjadi dalam keadaan ya kita lagi PSBB Covid lah ya. Betul. Dimana harus jaga jarak dan itu akan sangat sulit Betul, dilakukan. Dan kalau pas kejadian itu semua dites ya Pak? Iya, kita tes semua. Jadi orang yang berada di situ kita lakukan apa namanya tes untuk COVID. Swab ya, Iya, berarti swab, ya. clear, maksudnya keadaannya clear. Betul. Jadi Nah, semua tapi perawat. susah juga kalau banyak wisatawan gitu kan nggak dites kalau wisatawan Ya, kan? nah itu Nah, dia. itu bawa penyakit deh. Wisatawan itu nggak Nah, tahu dia tuh. muter-muter. Jadi wisatawan itu muter-muter, dia tidak terlibat, dia tidak terdaftar, apakah dia sudah dites atau enggak? Itu yang menjadi hambatan. Ini siapa sih gitu loh. Itu jadi sebenarnya pandemi Dan ini kita hambatan harus bawa penyakit lagi kan? bisa bawanya penyakit. Wah, kurang ajar tuh. Iya, makanya udah hambatan dia bawa kemungkinan dia bawa Iya. penyakit. Bencana akhirnya Iya. nggak selesai bencana ini. Akhirnya berlanjut. Nah ini tadi udah serius banget nih. Ini pertanyaan santai. Sempat nggak sih Pak naik ke kapal? Saya sempat naik ke kapal membantu membawa tabung saja. Oh. Pikirannya mau membantu ke sana tapi pas ditanya berapa hari? 4 hari. Saya nggak siap untuk 4 hari di kapal. Oh 4 hari mereka nggak balik Nggak di balik atas. kapal itu membawa media di awal. Oh Jadi iya, saya bilang kalau 4 2 hari sih ya. berasa juga. 4 hari karena kita Ngemper juga lagi kan? dan bukan ngemper di kapal itu kan kita akan bersama nih. Jadi kita Masih belum kerja tahu. keras banget ya. Iya, harus jaga jarak lah begini nih prosedur yang memang kita nggak bisa lakukan apa-apa nih. Kalau Iya. 2 hari masih oke lah Karena ya. masih PR-nya masih banyak. Masih banyak. Baru pertama kali soalnya kejadian. Hari kedua ada kapal mau jalan, siapa mau ikut? Udah mau masuk saya 4 hari. Wah, 4 hari ramai begini. Masalah protokol kesehatan yang pikirin. Ngerti itu pertimbangan Sempat sendiri lah lah. kita lihat bagaimana menloading gitu seperti itu. Tempat mau ikut, ada yang ingin ikut, bisa membantu paling tidak helper di kapal. Sebenarnya sih help mungkin bisa, cuma lebih ke arah rasa aman diri sendiri itu Iya, buat betul. kesehatan diri Betul. sendiri. Apalagi masa pandemi ya. Aduh. Kalau kejadian paling nggak bisa dilupain deh Pak, saat momen mungkin kebersamaannya, terus mungkin kalau saya lihat Bapak sempat foto sama salah satu jenderal ya. Nah itu kan mungkin salah satu momen juga, nggak semua orang loh foto sama jenderal ya nggak sih? Mungkin apalah momen yang mungkin Bapak kenang, mungkin dari kejadian ini ada momen yang bisa Bapak ambil atau nggak mungkin hikmahnya atau apa gitu. Kalau momennya ya sebenarnya dalam penanganan bencana ini kita sudah siap.
cuman bagaimana memanage untuk lebih baik lagi sih, itu aja. Jadi sebenarnya kan setahun yang lalu ada kejadian juga kan Iya. di situ kan, atau 2 tahun lalu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kesiapan, sudah siap. Cuman bagaimana momen ini kita lihat kalau pandemi masih ada, bagaimana penanggulangan, improvementnya bagaimana, itu aja sih. Karena pandemi ini kan kayak sekarang nih di Sulawesi, Kalimantan ada kejadian bencana. Iya, gempa apa. Ya itu kayak begitu, jangan malah kumpul, malah jadi sesuatu yang baru. Jadi sebenarnya yang nggak bisa dilupakan untuk menjadi pembelajaran dalam pandemi ini, apa yang harus disiapkan. Kalau normal sih datang aja pakai masker ngobrol, tapi dalam ini nggak boleh dilupakan, ini masih pandemi, ini yang kita nggak boleh lupakan. Jangan sampai meledak lah ya. Jangan sampai kalau ngumpul-ngumpul kejadian lah, ngobrol-ngobrol di tempat bencana itu kan orang lelah, Iya. orang capek, imun turun, gampang banget itu namanya. Dan sebenarnya penyakit ini bisa kita bilang ya bencana juga, bencana nasional malahan ini. Betul, dan itu menyerangnya istilahnya kalau imunnya agak bagus, dia aman. Tapi kalau udah kita kecapean 2-3 hari begadang, gampang banget tuh namanya Kena ya. terinfeksi penyakit itu. Iya, Itu aja sih. Jadi yang nggak bisa dilupakan bencana ini di dalam masa pandemi itu aja tuh. Itu yang Karena berkesan ya pertama kali, jadi kayak ini mau kerja gini ternyata nggak bisa, harus bikin prosedur baru. Protokol dalam ya? pandemi dalam menangani bencana gitu. Jadi orang nggak bisa. Banyak yang baru lah ya, jadi Harus masuk, harus di swab, harus dites, masuknya terus harus jaga jarak. Nggak bisa nih orang di lapangan tiba-tiba dia batuk, buset jangan batuk kan, nggak mungkin kan kayak gitu kan. Hal-hal itu yang menjadi wah ini bagaimana sih kita memikirkan kalau bencana itu di masa begini. muter otak lagi lah ya. Iya, kalau biasa sih ya PSBB Udah tutup, biasa. ya. Ini ada korban harus diselamatkan, ada begini, harus ada kumpulan. Bagaimana kita? Itu sih sebenarnya challenge yang nggak bisa kita lupakan ya. Kesannya di situ lah ya. Situ. Nah, ini sih lebih tadi Bapak udah singgung ya. Jadi kalau mau jadi relawan tinggal datang aja on the spot sebenarnya bisa ya. On the spot bisa ya, Paling ntar tinggal ngisi form aja gitu. tergantung dari jenis bencana ya. Nah tadi saya bilang mentalnya kita siap nggak membantu sebagai relawan di situ. Terus juga mempunyai Kalau misalnya saya datang ya relawan, Iya. saya nggak kenal Bapak. Saya datang, saya harus ketemu siapa nih? Nah kalau di kejadian bencana ini biasanya ada 2 badan nih, BNPB atau Basarnas. Nah, mereka punya posko, mereka akan mengelis nih siapa saja potensi yang ada, kemampuannya apa saja, dia bisa membantu apa saja. Nah itu nanti masuk. Jadi itu datang masuk ke poskonya sana, mereka, masuk di sana. Oh saya interview bisa lah ya. bantu ini. Bapak punya apa nih? Bapak bisa nyetir, bisa. Bapak bisa naik motor, bisa. Bapak bisa nyelam, oh bisa. Bisa bantu nyelam. Kualifikasi apa? Nanti akan sampai detail di situ checklistnya. Jadi sebenarnya bencana ini ya everyone welcome, tapi harus mempunyai skill dan kompetensi, Ability lah ya, ability-nya. Jadi jangan datang aja sebagai relawan, tapi relawan foto-foto. Nah, Ini itu dia relawan foto-foto, saya rela untuk difoto. Ah. Nah, itu kan. Jadi datang ke instansi, saya bisa membantu begini. Nah, ini contohnya adalah pencarian dan penyelamatan di laut, berarti harus punya skill utama adalah bisa menyelam. Ya kan? Kalau bisa bawa speedboat bagus, tapi sudah ada yang punya speedboat kan TNI, itu aja. Terus ini pertanyaan tingkat penting sih. Mungkin kadang-kadang ada orang kan mau ngebantu mengharapkan sesuatu. Saya ini biar orang-orang tahu lah. Bapak sebagai relawan gitu dibayar nggak sih? Ya namanya sudah relawan volunteer ya. Jadi sebenarnya dari kemauan kita atau keinginan kita untuk membantu. Gitu. Jadi nggak dibayar ya? Tapi kalau nama dibayar ya saya 4-5 hari di situ ya. Makan aja cukup lah. Makan di situ ya saya beli minuman ya saya sendiri, makan penting sudah ada minuman kita beli sendiri, suplemen kalau ada vitamin kita ya siapkan sendiri, itu aja. Itu aja sebenarnya benar. Jadi jangan kalau membantu itu ya jangan mengharapkan apa-apa, tulus aja. Ya, itu istilahnya namanya membantu ya, apalagi bencana besar seperti ini jangan kita mengharapkan oh saya dibayar berapa per hari ya, nggak mungkin lah gitu kan. Karena bayangin kalau 3.500 itu harus ada biayanya per hari makan, itu aja bayangin sudah berapa. Nah makanya ada posko-posko makanan, itulah gunanya seperti itu. Jadi kalau posko makanan itu juga kayak bantuan pemerintah juga ya? ada swasta juga, ada sivil, ada pemerintah. Oh ada yang ngasih ya? Ya, ada komunitas, ada menyiapkan
kopi teh 24 jam, ada makan siang, makan pagi, makan malam, mereka masak ya bentuk gitu. CSR kali ya itu ya. Iya, semacam CSR dari CSR. perusahaan kan. Ada Sekarang perusahaan gede kan harus CSR. Iya, ada juga dari sekarang kan banyak nih komunitas-komunitas sebagai namanya relawan atau disaster management lah mereka bilang lah, itu menyiapkan, sudah tahu saya bisanya di sini, saya menyiapkan makan ya sudah, saya buat Dia dapur buka umum aja, ya. buka Saya bisa bawa mobil toilet, saya bawa mobil toilet. Karena perlu juga mobil toilet di sana. toilet penting tuh. Iya, Habis makan buang mana? benar. Mobil air penting juga sih. Iya. Tempat sholat juga penting juga di situ. Segitunya ya, saya nggak mikir sampai sana sih tadi. Jadi manajemen bencana itu ya masing-masing bisa ngapain, kita jadikan. Oh ini dia poskonya lengkap. Dan maksudnya itu yang nggak kelihatan, orang lihatnya kan para penyelamanya nih sama Iya, kapal. Cuma betul. di balik itu ternyata banyak supportnya, support system lah. Ya, supportingnya sebenarnya nggak sedikit dibanding dengan tim yang ada dalam hal pencarian dan penyelamatan. Oke. Nah ini prosedur tambahan COVID udah dibahas, jadi nggak usah. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, pesan-pesan buat penonton. Atau nggak mungkin kalau tadi sempat disebutin wisatawan bencana ya. Iya. Pesan-pesan deh buat wisatawan. Sebenarnya pesan-pesan nih Jujur ya. aja jujur nih, Iya. biar mereka tahu lu tuh nggak penting kali ya. Iya, sebenarnya sih nggak penting ya kita datang ke lokasi bencana, dalam arti kalau lokasi bencana longsor kita ada di situ nih, contoh ya di luar Iya, secara umum ya. Nggak apa-apa. Penting soalnya biar mereka Kita tahu. masuk, kita mau foto-foto nih. Nah, sebagai wisatawan kita nggak tahu nih apa yang terjadi. Tapi sebagai relawan yang terdaftar kita tahu apa yang terjadi. Oh sebentar lagi ternyata ada tim kita di atas, sebentar lagi mau longsor susulan. Tim relawan mundur, wisatawan malah maju. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Iya. Saya mau lihat, nah, kenapa tim mundur? Ternyata longsor kedua. Nah, hal itu menyebabkan nggak perlulah ada namanya wisatawan bencana. Jangan membuat suatu kosakata baru wisatawan bencana, itu aja sih. Jadi wisata bencana itu tidak patutlah ada ya sebenarnya seperti itu. Karena Indonesia kadang-kadang nih ya dilarang malah dia marah. Saya mau lihat ini Pak, ada ngakunya kadang. Rumah saya di sana, nah saya mau lihat ini, gitu aja sih. Susah juga ya. Tapi kalau wisata bencana ya, Nah intinya pesannya tahan-tahan lah ya. kalau kita nggak perlu ada di tempat bencana, nggak perlu ada di sana. Itu aja simpelnya ya. Oke, jadi pertanyaan saya sih udah habis. Ya segitu aja. Terima kasih banget buat waktunya, juga, ya. jauh-jauh dari luar negeri, enggak ya? Dari luar kota. Dari luar kota ya bisa mampir. Dan ini Talk sendiri yang datang gitu ke rumah saya ini, bukan rumah saya, rumah teman. Amin deh. Ya pokoknya terima kasih banget buat waktunya Talk. Semoga juga ini bisa buat edukasi kalian. Jadi kalian bukan lebih fokus ke bencananya, cuma gimana kalian kalau jadi relawan lah ya. Kalau kalian mau jadi relawan, kalian mau bantu, step-step apa aja yang bisa kalian lakukan. Utamanya adalah hal ini adalah relawan dimanapun kita bisa, itu aja sih dalam bencana. Kalau saya dari 3.500 kan kecil banget, tapi kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya diperlukan sebagai relawan, tugas pokoknya apa. Seperti ini ya pembicaraan kita ini ya. Iya. Gitu. Jadi orang mau membantu silakan, tapi harus punya kemampuannya apa, habilitasnya apa. Ya, oke segitu aja guys. See you, bye.